Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, kitab yang kami turunkan kitab tersebut kepadamu wahai Muhammad, mubarakun. Ini adalah sifatnya Al-Quran, penuh berkah. Siapa yang dekat dengan Al-Quran pasti akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan diturunkannya Al-Quran adalah untuk kita tadabburi, kita pahami, dan cara untuk memahami ayat-ayatnya adalah mendengarkan dari qari yang benar-benar membacanya dengan hukum tajwid. Wa an naj'alahu minhajan lihayatina. Bagaimana kita menjadikan Al-Quran tersebut sebagai minhaj, sebagai metode, sebagai acuan lihayatina dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka kita akan dikontrol oleh Al-Quran. Pandangan kita dikontrol oleh Al-Quran dengan firman-Nya, وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Janganlah engkau manjakan pandanganmu terhadap nikmat-nikmat dunia. Pendengaran kita juga akan dikontrol dengan Al-Quran melalui firman-Nya, wala tajassasu, janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang. Lisan kita akan dikontrol dengan Al-Quran melalui firman, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka ketika ingin berkata, berkatalah dengan perkataan yang paling baik, bukan yang baik tapi ahsan, yang paling baik. Wa ghadha'an li arwahina, dan sebagai asupan bagi ruh kita. Kalau fisik kita bisa makan 3 kali sehari. Kalau ruh asupannya apa? Asupannya adalah Al-Quran. Syekhuna Dr. Ahmad Isa Al-Mi'surawi mengatakan kita makan 3 kali sehari linahya, memberikan asupan gizi pada tubuh kita, pada fisik kita agar kita bisa hidup. Kenapa kita tidak membaca Al-Quran untuk memberikan asupan bagi ruh kita? Itu kata beliau. Kalau kita makan bisa hidup, maka ruh kita juga bisa hidup dengan kita membaca Al-Quran dan berinteraksi dengan Al-Quran. Linanalal hayatat tayyibatal mubarakata fi dhilali hadihi, agar kita mendapatkan kehidupan yang baik, kehidupan yang berkah dalam naungan hidayah Al-Quran. Wa nadhfara bisa'adatid dunya wal akhirah, dan agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ulama mengatakan dalam beberapa kitab tafsirnya, fala yadhillu fid dunya wala yashqa fil akhirah. Dia tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan pernah sengsara di akhirat. Binurul Quran. Allahumma ij'alna wa ahlana wa azwajana wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidana min ahli al-ilmi wa ahli al-khairi wa ahli al-Quran, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wad-dhairi wal isyan bi rahmatika ya arhamar rahimin, amin. Amma ba'd. Jemaah subuh sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna segala amal soleh, sempurna segala kebaikan. Kita yakinkan di dalam hati kita bahwasanya tidak ada nikmat yang tidak ada nikmat yang diberikan kepada kita kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan dengan lisan kita dengan mengucapkan alhamdulillah, dengan mengingat nikmat tersebut, dengan menceritakannya, dan kita lakukan dengan segala anggota tubuh kita. Nikmat tersebut kita aplikasikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda di dalam hadisnya,
man shallal isya'a fi jama'ah faka'annama qama nisfal lail wa man shallal fajra fi jama'ah faka'annama shallal laila kullah atau kama qil. Barang siapa yang salat isya secara berjamaah, maka dia mendapatkan pahala salat setengah malam. Dan barang siapa yang melakukan salat subuh secara berjamaah, maka baginya pahala seseorang yang melakukan salat semalam suntuk. Maka semoga amal kita, salat subuh kita yang dilakukan secara berjamaah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diberikan pahala sebagaimana orang yang melakukan salat malam suntuk. Di dalam hadis beliau juga bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku di waktu paginya. Maka sudah rutin dilaksanakan oleh Masjid Nur Muhammad melakukan kajian setelah sholat subuh. Di antara tujuannya adalah bagaimana kita mendapatkan keberkahan di waktu pagi yang Rasulullah SAW mendoakan agar Allah memberikan keberkahan bagi umatnya di waktu paginya. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini insyaallah kita akan mengkaji tentang salah satu kitab yang diterbitkan oleh Al-Hayatul Alamiyah li Tahfidzul Quran, sebuah lembaga internasional yang menaungi lembaga-lembaga tahfidz Al-Quran. Dulu masih di bawah Rabithah Alam Islami, Liga Arab, yang pada waktu itu sebagai ketua lembaganya adalah Syekh Abdullah Basfar, murid daripada Syekhuna Dr. Aiman Rusdi Suwaid. Kemudian sekjennya pada saat itu adalah Dr. Anas Ahmad Karzun. Baru-baru ini beliau wafat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya dan merahmatinya dengan rahmat yang luas. Amin ya rabbal alamin. Salah satu kitab yang diterbitkan adalah kitab yang berjudul Warattilil Qur'ana Tartila. Warattilil Qur'ana Tartila. Ya, ini adalah nama daripada kitab tersebut dan insyaallah akan kita kaji. Maknanya adalah, dan hendaklah kalian membaca Al-Quran ini dengan tartil. Apa isi daripada kitab Warattilil Qur'ana Tartila, wasaya wa tanbihatun fit tilawati wal hifdzi wal murajaati. Beberapa wasiat dan peringatan di dalam membaca Al-Quran, menghafal dan memurajaah Al-Quran. Ditulis oleh Dr. Anas Ahmad Karzun rahimahullahu ta'ala, diperuntukkan untuk para pegiat ilmu Al-Quran. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan sedikit mengkaji tentang muqaddimah yang beliau sampaikan di dalam kitab ini. Beliau mengatakan, setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala rahimahullah, alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-basyirin nadhir alladzi arsalahu Allah rahmatan lil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kepada sosok yang memberikan kabar gembira, sosok yang memberikan peringatan kepada kaumnya, yang arsalahullah, Allah utus sosok tersebut rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Karena Nabi kita Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi rahmat untuk menebar kasih sayang di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa anzala alaihi al-kitabal mubin, dan Allah turunkan kepadanya kitab Al-Quran yang mubin, yang nyata ini.
Man i'tasama bihi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh kepadanya, kepada Al-Qur'an, maka dia telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalannya yang lurus. Kita di dalam keseharian kita minimal 17 kali kita meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kita kepada jalannya yang lurus. Kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalanmu yang lurus, yakni siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, bukan jalannya orang-orang yang sesat. Maksudnya adalah bukan jalannya orang-orang yang orang-orang durhaka, yakni orang-orang Yahudi, ataupun orang-orang yang tersesat, yakni Nasrani. Kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, maka salah satu jalannya untuk mendapatkan hidayah adalah berpegang teguh kepada Al-Qur'an. Makanya Syekhuna Ibrahim Al-Akhdar ketika membaca awal surat Al-Baqarah, beliau memiliki pilihan di dalam waqaf. Beliau mengatakan ketika kita membaca awal surat Al-Baqarah, alif lam mim zalikal kitab, maka waqaf di situ beliau. Ini adalah salah satu pilihan dari beliau. Beliau mengatakan zalikal kitab, itulah Alkitab. Zalikal kitab. Jadi kalau kita pengen hidayah setelah kita membaca surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, datang kemudian surat awal di surat Al-Baqarah dikatakan di situ zalikal kitab. Itulah Alkitab, Al-Qur'an. Maka seakan-akan Allah mengatakan kalau kalian ingin mendapatkan hidayah, maka berpegang teguhlah kepada Al-Qur'an. Semoga Allah selalu menunjukkan kita ke jalan yang lurus dengan kita berpegang teguh kepada Al-Qur'an. Amin. Amma ba'du, faqad amarana Allah Subhanahu wa ta'ala an nuqbila 'ala al-Qur'anil Karim. Maka sungguh Allah telah menyuruh kita untuk mendekat kepada Al-Qur'an, sering berinteraksi dengan Al-Qur'an. Dengan cara apa? Tilawatan, baik dengan tilawah, membacanya, wa tadabburan, dan mentadabburinya, ya, wa amalan, dan mengamalkannya. Nah, ini sebenarnya tahapan kita untuk bisa kemudian beramal dengan Al-Qur'an. Pertama adalah dengan membacanya, kemudian yang kedua adalah mentadabburinya, dan yang ketiga mengamalkannya. Membacanya harus dengan baik. Membacanya harus dengan baik, harus dengan menggunakan hukum-hukum tajwid. Sehingga kemudian as-sami atau al-mustami yang mendengarkan dan menyimak bisa memahami secara sempurna apa yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan qari', melalui lisan pembaca Al-Quran itu. Kalau ada seseorang yang membaca tidak benar panjang pendeknya misalnya, ataupun tidak dengan menggunakan hukum-hukum tajwid yang sudah diwariskan oleh para ulama, ya, maka yang mendengarkan pasti tidak akan memahami dengan baik. Maka kemudian datang yang kedua adalah tahapan yang kedua adalah tadabbur, mentadabburi Al-Qur'an. Sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab
yang kami turunkan kitab tersebut kepadamu wahai Muhammad mubarakun. Ini adalah sifatnya Al-Quran, penuh berkah. Siapa yang dekat dengan Al-Quran pasti akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tujuan daripada diturunkannya Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad? Liyadabbaru ayatih, agar mereka memahami dan mentadabburi ayat-ayat Al-Quran tersebut. Nah, maka sebagaimana yang sudah kami sampaikan tadi dan juga guru-guru kami sampaikan, tujuan diturunkannya Al-Quran adalah untuk kita tadabburi, kita pahami ayat-ayatnya, dan cara untuk memahami ayat-ayatnya adalah mendengarkan dari qari yang benar-benar membacanya dengan hukum tajwid. Sehingga kemudian dengan proses tadabbur, proses memahami, akan datang apa yang disebut dengan proses tahapan yang ketiga, wa amalan, yakni kita bisa beramal dengan Al-Quran tersebut. Wa an naj'alahu minhajan lihayatina, dan bagaimana kita menjadikan Al-Quran tersebut sebagai minhaj, sebagai metode, sebagai acuan lihayatina, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka kita akan dikontrol oleh Al-Quran. Pandangan kita dikontrol oleh Al-Quran dengan firman-Nya, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Janganlah engkau manjakan pandanganmu terhadap nikmat-nikmat dunia. Pendengaran kita juga akan dikontrol dengan Al-Quran melalui firman-Nya, wala tajassasu, janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang. Lisan kita akan dikontrol dengan Al-Quran melalui firman-Nya, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan, katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka ketika ingin berkata, berkatalah dengan perkataan yang paling baik, bukan yang baik tapi ahsan, yang paling baik. Suara kita dikontrol oleh Al-Quran. Waghdud min sautik inna ankaral aswat la sautul hamir, dan rendahkanlah suaramu, karena suara yang paling buruk adalah suara keledai. Dikontrol juga oleh firman Allah, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, janganlah kalian meninggikan suara kalian di hadapan Nabi. Artinya apa? Ketika kita ingin ketika kita berbicara di hadapan orang-orang yang kita hormati, yang kita muliakan, guru kita, orang tua kita, hendaklah kita tidak meninggikan suara. Cara jalan kita juga dikontrol oleh Al-Quran melalui wala tamshi fil ardi maraha, janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan penuh rasa congkak dan sombong. Maka kita harus menjadikan Al-Quran sebagai minhaj li hayatina wa ghadha'an li arwahina, dan sebagai asupan bagi ruh kita. Ya, ada dua, ada jasmani, fisik, ada rohani, ruh. Kalau fisik kita bisa makan 3 kali sehari. Kalau ruh asupannya apa? Asupannya adalah Al-Quran. Makanya Syekhuna Dr. Ahmad Isa Al-Mi'sarawi mengatakan, kita makan 3 kali sehari linahya, kata beliau. Kita memberikan asupan gizi pada
anggota pada tubuh kita, pada fisik kita agar kita bisa hidup. Ya. Kenapa kita tidak membaca Al-Qur'an untuk memberikan asupan bagi ruh kita? Itu kata beliau. Agar kalau kita makan bisa hidup, ya, maka ruh kita juga bisa hidup dengan apa? Dengan kita membaca Al-Qur'an dan berinteraksi dengan Al-Qur'an. Kenapa kita harus menjadikan Al-Qur'an sebagai minhaj hidup kita dan asupan bagi ruh kita? Linanalal hayatat thayyibatal mubarakata fi dhilali hadihi, agar kita mendapatkan kehidupan yang baik, kehidupan yang berkah dalam naungan hidayah Al-Qur'an. Wa nadhfara bi sa'adatid dunya wal akhirah, dan agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Makanya difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Thaha, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maksud petunjukku adalah apa? Al-Qur'an. Barang siapa yang mengikuti Al-Qur'an, fala yadhillu, maka dia tidak akan pernah tersesat, wala yashqa, dan dia juga tidak akan pernah sengsara. Ulama mengatakan dalam beberapa kitab tafsirnya, fala yadhillu fid dunya wala yashqa fil akhirah. Dia tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan pernah sengsara di akhirat. Wa nuhaqqiqu limujtama'inal amna wal izzata wat tamkina min khilali tatbiqi ahkamih. Dan kita ingin mewujudkan bagi masyarakat kita, kenapa tadi Al-Qur'an harus kita jadi pegangan, pedoman kita, agar kita bisa mewujudkan bagi masyarakat kita al-amn, keamanan, wal izzah, dan kemuliaan, kejayaan, wat tamkin, dan tamkin, ya, Allah berikan kejayaan di dunia ini min khilali tatbiqi ahkamih, ketika kita mengaplikasikan hukum-hukum Al-Qur'an. Ya. Ini masih di muqaddimah. Jadi ini yang bisa saya sampaikan di permulaan kajian ini. Insyaallah selanjutnya kita akan mengkaji kitab ini. Semoga Allah berikan kita kemudahan untuk mempelajari dan mengkhatamkannya sampai akhir. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.